Yejin yang menanyakan apakah Mujin tewas merasa sangat lega ketika Pildo menjawab bahwa Mujin tidak ada di tempat tersebut. Di sisi lain, Mujin yang melihat kejadian itu dalam rekaman CCTV terlihat sangat marah kepada Gang Jae. Kemudian, karena polisi tidak menemukan petunjuk apapun di sana, akhirnya mereka mencari informasi lain untuk menemukan para pelaku, akan tetapi hal itu juga tidak membuahkan hasil. Setelah beberapa saat, Yejin pergi melihat keadaan Mujin yang baru selesai melakukan penghormatan terakhir kepada anak buahnya yang semalam tewas. Lalu, Yejin melihat Pildo dan Kapten Cha. Ia pun segera menutup kaca helmnya dan pergi dari sana. Saat itu, Pildo sempat menoleh ke arah Yejin, namun ia tidak mencurigainya. Setelah melihat foto para korban, Kapten Cha datang menemui Mujin untuk berbicara dengannya. Ketika Kapten Cha berkata bahwa ia akan segera mengakhiri Mujin, dengan percaya diri Mujin menjawab kalau Kapten Cha tak akan bisa menangkapnya. Sementara itu, Gang Jae yang semalam tidak menemukan Yejin di tempat latihan terlihat sedang membicarakan Yejin dan mereka berniat membunuhnya. Sesampainya di kantor, Pildo akhirnya mendapat informasi foto tersangka yang membuat kekacauan di tempat olahraga. Yejin terlihat sangat ngajenghok ketika melihat orang yang ada dalam foto itu adalah Gang Jae. Kapten Cha yang mengetahui kalau Mujin akan segera bergerak setelah melihat Gang Jae terlihat membuat rencana untuk menangkap Mujin dengan melepaskan Mango. Mengetahui rencana Kapten Cha, Yejin pun memberitahukan hal tersebut kepada Mujin. Sementara itu, Kapten Cha yang curiga di timnya ada mata-mata sengaja memancingnya dengan mengatakan bahwa seseorang dalam organisasi Mujin akan berkhianat dan ia akan bertemu dengan orang tersebut. Setelah mendengar hal itu, Yejin mengirim pesan kepada Mujin, kemudian pergi untuk mencari tahu siapa pengkhianat itu. Ternyata Kapten Cha tidak menemui orang itu sendirian. Ia ditemani oleh Pildo yang terus memotret dan memantau situasi. Pildo terlihat memotret Yejin yang sedang menyamar. Sayangnya ketika Yejin hendak melihat siapa orang yang berkhianat, Pildo tiba-tiba muncul dan mencoba membuka helm yang dikenakan oleh Yejin. Untungnya Yejin berhasil kabur, lalu ketika Yejin melintas ke arah mobil si pengkhianat, ia melihat Taeju berada di dalam mobil tersebut. Setelah berhasil memancing si mata-mata, Kapten semakin yakin bahwa Mujin menempatkan mata-mata di timnya. Kapten Cha menyuruh Pildo untuk mengawasi Yejin, sedangkan Yejin melaporkan kepada Mujin bahwa Kapten Cha sengaja menjebaknya. Walau di sana Yejin melihat Taeju, namun Mujin merasa ragu dan tidak percaya Taeju telah mengkhianatinya. Rupanya Taeju memang tidak mengkhianati Mujin, karena sebenarnya Taeju juga dijebak oleh Kapten Cha yang mengirim pesan kepadanya bahwa ia akan memberitahu keberadaan Gang Jae. Cerita berlanjut ke Kapten Cha yang memberikan berkas milik Yejin kepada Pildo supaya Pildo mengawasinya. Pildo pun membaca berkas tersebut, di mana dalam biodata yang sengaja dipalsukan oleh Mujin itu tertulis bahwa ayahnya tewas dalam pengaruh narkoba. Esok harinya, Yejin pergi ke Badan Forensik Nasional untuk menemui orang yang kemarin ditemui oleh Kapten Cha. Di sana, Yejin melihat laporan hasil analisis, begitu pula dengan Kapten Cha yang terlihat ngajenghok ketika sedang melihat laporan tersebut di kantornya. Kapten Cha lalu melaporkan analisis tersebut kepada atasannya bahwa pistol yang ada di TKP adalah pistol Mujin. Di sisi lain, Mango yang kini sudah dilepaskan dan sedang berada di tempatnya didatangi oleh Gang Jae yang menanyakan tentang narkoba miliknya. Kembali lagi ke Yejin yang dibuntuti oleh Pildo ketika dirinya mencari informasi tentang keberadaan Gang Jae sendirian. Setelah mengawasi Yejin seharian, akhirnya Pildo masuk ke dalam mobil Yejin ketika Yejin sedang menunggu Mango keluar dari tempatnya. Karena curiga, Pildo menanyakan apa yang sedang dilakukan Yejin di sana. Untungnya Yejin berhasil meyakinkan Pildo bahwa dirinya hanya sedang mengawasi Mango.
Tak lama kemudian, Mango keluar dari tempatnya. Pildo dan Yejin pun segera capcus mengikuti Mango ke sebuah pabrik yang telah lama tutup. Mereka menyusup lewat pintu belakang untuk memantau Mango dan naik ke lantai atas. Di sana, Pildo sempat bertanya apakah Yejin rela membahayakan nyawanya karena ayahnya yang sudah tewas. Akan tetapi, Yejin hanya terdiam. Tak lama kemudian, Gang Jie datang ke tempat itu dengan membawa narkoba dalam sebuah tas. Gang Jie terlihat memberikan barangnya, akan tetapi Pildo merasa curiga karena Mango pergi begitu saja tanpa memberi Gang Jie uang. Dan benar saja, tiba-tiba Gang Jie menoleh ke arah mereka karena ternyata anak buahnya sudah berada di belakang Pildo dan Yejin, sehingga pertarungan pun terjadi. Sementara Yejin dan Pildo sedang diserang, di sisi lain Mujin yang sedang berada di kedai yang biasa dikunjunginya untuk minum juga terlibat pertarungan sengit dengan beberapa anak buah Gang Jie. Setelah berhasil mengalahkan mereka semua, Mujin menanyakan keberadaan Gang Jie. Sementara itu, Yejin dan Pildo kini telah dilumpuhkan oleh Gang Jie dan anak buahnya. Ternyata sebelumnya Gang Jie melihat Yejin dalam rekaman CCTV ketika Yejin menangkap Mango dan dari situlah Gang Jie sengaja menjebak Yejin yang diketahui sedang mencari dirinya. Oke Cingu, jika kalian penasaran dengan lanjutan cerita drama ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mimin ya, biar kalian tidak ketinggalan menyaksikannya. Gemawo, bye-bye.